dia merobek-robek mukanya sendiri. Jadi sebelah mukanya itu disobek-sobek pakai pisau cukur. Dia memotong penisnya agar mirip seperti dewa Apopis yang... Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Untuk video gua kali ini, gue pengen ngebahas tentang kasus pembunuhan yang dia melakukan pembunuhan itu berdasarkan bisikan dari dewa ular. Siapa dia? Yuk, mari kita simak. Jadi guys, sosok yang akan kita bicarakan ini bernama Nico Allen Jenkins. Dia dilahirkan 16 September 1986 dari pasangan David Maggie dan Lori Jenkins. Semasa kecil seorang Nico Jenkins ini sudah memiliki kenakalan di luar batas normal. Jadi kenakalan itu sudah mendekati hal-hal atau tindakan kriminal. Di usia 7 tahun, anak-anak lain itu bersekolah menggunakan tas, membawa buku pelajaran dan segala macam ya. Tetapi seorang Nico Jenkins pada usia 7 tahun bersekolah itu membawa pistol kaliber 25. Dia tenteng-tenteng dia bawa ke sekolah. Entah tujuannya untuk apa itu pistol. Yang jelas pada saat itu guru dan murid-murid itu pada ketakutan lah, karena melihat Nico Jenkins membawa pistol kan. Dan di usia 11 tahun itu dia juga sudah dikeluarkan dari sekolah karena sering melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-temannya. Dan kemudian di usia 13 tahun itu dikabarkan Nico Jenkins ini pernah melakukan penyerangan menggunakan pisau. Tetapi laporan itu tidak dilanjutkan ke polisi. Mungkin pada saat itu tidak ada korban. Klimaksnya di usia 15 tahun itu dia melakukan pencurian mobil dan ditangkaplah oleh polisi pada saat itu. Lalu Nico Jenkins ini dijatuhi hukuman selama 21 tahun. Penjara bukan membuat Nico Jenkins ini menyesali perbuatannya, tapi malah membuat onar. Dalam penjara itu dia sering berkelahi antara sesama napi lah. Tetapi di sisi lain tuh dia memiliki keinginan untuk keluar cepat lah pada saat itu. Jadi dari masa hukuman 21 tahun tuh ternyata Nico Jenkins itu 10 tahun setengah itu sudah dibebaskan. Jadi di Amerika itu ada hukum, jika dalam 1 hari dia memiliki kelakuan baik, itu akan mengurangi masa tahanan 2 kali. Karena kan ada hukum seperti itu, jadi selama di penjara itu Nico berubah sikap lagi menjadi berkelakuan baik. Akhirnya di tahun 2013 Nico itu dibebaskan. Tetapi guys, setelah bebas, dia nggak selesai sampai di situ. Dia langsung melakukan rentetan pembunuhan sebanyak 4 orang. Dan dia dijuluki pembunuh foya. Jadi guys, di sini gue sedikit menjelaskan tentang pembunuh foya itu. Walaupun Nico Jenkins ini melakukan rentetan pembunuhan sebanyak 4 orang, tapi dia tidak dikategorikan sebagai pembunuh berantai. Karena antara pembunuh foya dengan pembunuh berantai ini berbeda. Kalau pembunuh foya itu orang yang melakukan rentetan pembunuhan dalam waktu yang singkat atau sifat itu berkontinu. Hanya kalau pembunuh berantai itu melakukan pembunuhan secara kontinu, tapi dia memiliki jeda-jeda waktu tertentu gitu. Disitulah guys perbedaannya antara pembunuh foya dengan pembunuh berantai. Jadi guys, 2 minggu setelah Nico ini dibebaskan, dia itu langsung melakukan pembunuhan lagi. Dan korban itu 2 orang pria yang bernama Juan Uribe Pena dan George Casigaruis. 2 orang itu ditembak di kepalanya. Pada tanggal 11 Agustus 2013, mayatnya 2 orang itu ditemukan di dalam sebuah mobil. Jadi guys, awal pembunuhan ini terjadi ketika itu Nico itu mendatangi kedua orang ini, yang si Juan dan si George ini. Dia menawarkan bahwa ada seks party di tempatnya dia. Lalu si Juan dan si George ini setujulah dengan tawaran si Nico ini, karena kan berpikir kan dia bisa enak-enak dengan berbagai macam perempuan kan. Lalu si Juan dan si George ini mengikuti kemana si Nico pergi. Dan ketika setelah sampai di Spring Light Pub, bukannya seks party tetapi malah dirampok. Gak sampai dirampok aja, kedua orang itu langsung dieksekusi mati oleh si Nico ini. Dan disitulah pembunuhan pertamanya si Nico sejak keluar dari penjara. Ini menurut pendapat gue pribadi ya guys, mungkin selama di penjara itu dia menahan hasratnya dia untuk membunuh. Dan ketika dia sudah keluar dari penjara, dia baru bisa melampiaskan hasrat membunuh itu, dilampiaskan kepada Juan dan George ini. Setelah melakukan pembunuhan yang pertama, seminggu kemudian dia membunuh lagi seorang pria yang bernama Curtis Bradford. Mayatnya Curtis ditemukan pada tanggal 19 Agustus 2013 di daerah Clark Street. Ditemukan oleh seorang pria yang selepas pulang kerja mau ke rumahnya. Ketika melihat mayat itu, langsung pria itu melaporkan ke polisi. Dan polisi pada saat itu langsung datanglah melakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata 1 peluru bersarang di kepalanya Curtis dan 2 peluru di punggungnya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ternyata Nico dan Curtis itu saling mengenal. Karena polisi itu menemukan bukti ada postingan di Facebook Nico sedang berpose bersama Curtis sehari sebelum mayat Curtis ditemukan. Dan motif dari pembunuhan itu dikarenakan pembagian hasil dari hasil perampokan. Setelah penyelidikan itu berlangsung, ternyata
Curtis itu dieksekusi oleh adiknya si Nico yang bernama Erika Jenkins. Dan ketika Curtis itu sudah mati, lalu Nico menembak punggungnya Curtis sebanyak 2 kali. Jadi guys, 3 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2013, si Nico ini membunuh seorang wanita yang bernama Andrea Kurgar. Ketika itu si Nico itu akan merampok mobilnya si Andrea Kurgar itu. Setelah dirampok, si Nico langsung mengeksekusi si Andrea Kurgar itu. Lalu menurut penyelidikan polisi, ternyata si Andrea Kurgar itu sempat disandra oleh Nico, lalu ditembak dan dibuang mayatnya di pinggir jalan. Dan 2,5 jam kemudian, mobilnya si Andrea itu ditemukan. Hanya berjarak 19 km dari mayat si Andrea itu ditemukan. Mungkin pada saat itu si Nico ini bingung, ini mobil mau dikemanain. Jadi dia panik kan. Jadi mobil itu diberhenti di pinggir jalan, terus pergi aja si Nico. Tanggal 30 Agustus 2013, Nico Jenkins ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah dibawa ke kantor polisi dan dilakukan interogasi selama 8 jam, awalnya Nico itu tidak mengakui semua pembunuhan itu. Dia beralasan A, beralasan B. Tetapi kesini-sini dia mengakui semua pembunuhannya. Hanya dia itu mengakui bahwa pembunuhan itu dilakukan untuk persembahan kepada dewa ular Apopis, kepercayaan Mesir kuno. Guys, yang uniknya itu si Nico itu malah menuntut balik ke negara bagian Nebraska itu yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2014. Dia menuntut ganti rugi sebesar 24,5 juta dolar. Dia menyalahkan negara bagian Nebraska itu telah membebaskan dia dari penjara yang mengakibatkan dia dikuasai oleh dewa ular Apopis. Pada tanggal 16 April 2014, pengadilan Amerika itu menyatakan Nico ini bersalah atas 4 pembunuhan korban lainnya. Lalu Nico dilakukan penahanan. Hanya guys, di dalam penahanan itu Nico tuh banyak melakukan kontroversi, yaitu pada bulan Juli 2014 dia pernah memutilasi lidahnya jadi mirip kayak lidah ular. Karena itu dia mendapat bisikan dari dewa ular itu. Gak sampai di situ guys, di bulan Juli 2015 dia merobek-robek mukanya sendiri. Jadi sebelah mukanya itu disobek-sobek pakai pisau cukur. Dan di bulan Desember 2015 dia memotong penisnya agar mirip seperti dewa Apopis. Menurut kalian itu udah gila apa enggak sih orang ini? Dan ada yang menarik guys, ketika itu si Nico itu mentato wajahnya itu dengan lambang 666. Tetapi karena dia tidak menggunakan kaca, jadi bukan 66, jadi malah 999. Dan karena Nico itu beranggapan bahwa dia mendapat bisikan terus dari dewa Apopis atau dewa ular, maka pihak pengadilan atau hukumnya Amerika itu mencoba untuk mengecek kejiwaannya Nico. Ternyata guys, Nico itu dalam keadaan normal, nggak gila, nggak stres dan lain-lainnya. Dan akhirnya di bulan Mei 2017 pengadilan Amerika menjatuhi Nico hukuman mati. Dalam persidangan, Nico itu didampingi seorang pengacara perempuan yang bernama Dawn Arguello. Mungkin karena intens berkomunikasi selama persidangan, terjalinlah benih-benih cinta di antara mereka. Dan sambil menunggu Nico ini dieksekusi mati oleh pengadilan Amerika, rencana itu mereka itu akan memberlangsungkan pernikahan. Tetapi keburu Nico dieksekusi mati duluan. Itulah guys kisah dari Nico Jenkins, seorang pembunuh foya asal Amerika. Semoga ini bisa sedikit memberi pengetahuan kalian. Oke guys, jangan lupa ya, ikuti terus video gua.